Polemik dugaan permintaan biaya operasional pencarian kepada keluarga 6 nelayan hilang asal Puger terus bergulir setelah sempat menjadi sorotan publik karena dinilai lamban merespons laporan hilangnya para nelayan. Basarnas Jember kini terseret ke isu baru, dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang memberitakan kasus tersebut. Wartawan harian Berita Bangsa, Guntur, menjadi pihak yang disorot setelah menulis laporan pada 9 Juli 2025. Berita itu memuat pernyataan Umi Farida, keponakan dari salah satu korban nelayan asal Balung, yang mengungkap bahwa keluarga sempat dimintai untuk menanggung sebagian biaya operasional pencarian. Rincian biaya yang dimaksud meliputi pembelian BBM sebanyak 90 liter per hari, sewa kapal dengan nominal hingga 3 juta rupiah per hari, serta konsumsi untuk tim SAR. Respons dari Basarnas Jember atas pemberitaan tersebut dinilai tidak melalui mekanisme klarifikasi formal. Akun Instagram resmi @possar_jember justru mengunggah potongan berita Guntur, mencantumkan stempel besar bertuliskan hoax dan menyebut nama Guntur secara langsung. Dalam konten lain pula, disebut adanya tuntutan kepada Guntur dan media tempatnya bekerja untuk membuat video permintaan maaf dalam waktu 36 jam yang disebarkan melalui media sosial, bukan melalui saluran resmi seperti Hak Jawab atau Dewan Pers. Unggahan tersebut kemudian menyebar ke berbagai grup Facebook, IWJ, dan WhatsApp lokal. Selain itu, Guntur juga mengaku menerima panggilan dan chat dari sejumlah nomor tak dikenal yang diduga berisi tekanan psikologis pasca pemberitaan. Guntur menjelaskan bahwa pemberitaannya bersumber dari wawancara langsung dengan keluarga korban dan telah melalui proses penyuntingan redaksional yang sesuai dengan standar kode etik jurnalistik. Di sini, saya mendapatkan keterangan dari narasumber saya ya melalui rekaman sambungan telepon. Nah, di situ narasumber saya itu mengatakan bahwa dirinya itu dimintai sejumlah nominal uang ya. Di dalam tulisan saya tidak memaknai sendiri atau membuat bahasa sendiri ya. Di situ saya menulis di petikan langsung. Jadi untuk masyarakat atau publik, petikan langsung itu adalah sesuai dengan suara ataupun keterangan dari narasumber. Nah, untuk rincian itu saya taruh di petikan langsung. Kemudian ketika ditayangkan oleh redaksi pada 9 Juli sekitar jam 1 siang ya. Itu jam 2 siang saya menerima sambungan telepon dari Bapak Andi Irawan selaku koordinator Basarnas Jember ya, Basarnas Possar Jember. Nah, di situ Bapak Andi Irawan itu menanyakan pertama kali kalimatnya ke saya, ini benarkah itu tulisan saya? Saya jawab benar. Kemudian saya langsung dalam sambungan telepon itu langsung menawarkan hak jawab. Ini saja sudah Pak, jenengan langsung statement memberikan jawaban atas pemberitaan tersebut. Nah, ternyata Bapak Andi ini menolak dan meminta nomor narasumber saya, nomor handphone narasumber saya gitu loh. Saya memang sempat setujui, saya secara verbal saya memang iyakan, kemudian telepon ditutup, cuma tidak saya berikan. Nah, kenapa tidak saya berikan? Itu sesuai dengan arahan dari kantor saya, redaksi saya, bahwa saya harus menghormati atau melindungi narasumber saya yang itu juga menjadi haknya seorang wartawan dalam Undang-Undang Pers. Ia menilai tindakan menyematkan cap hoaks kepada media dan individu wartawan tanpa proses konfirmasi resmi sebagai bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Beberapa rekan jurnalis menyebut bahwa unggahan tersebut telah dihapus dari akun Instagram Possar_Jember dan sosial media lainnya tidak lama sebelum digelarnya klarifikasi terbuka oleh Basarnas Jember di Direk Balung pada 10 Juli 2025. Namun penghapusan konten-konten itu tidak serta-merta menghapus jejak tekanan yang sempat dirasakan jurnalis di lapangan. Jadi saya menerima flyer, ada tulisan hoax di situ ya, dan itu diunggah ke Instagram resmi Possar Jember. Kemudian flyer itu bertuliskan kepada nama saya Guntur Rahmatullah dan editor ya Bang Jai. Itu diminta klarifikasi dan
bara bukti ya, kalau misalkan tidak ada bukti disuruh membuat video permintaan maaf. Nah, itu disebarkan ke berbagai kanal ya, kanal media sosial. Jadi itu saya ketahui pertama diunggah di Instagram mereka ya, di Instagram resmi Possar Jember, yang itu dikolaborasikan dengan akun-akun buzzer ya. Di situ ada asli Jembermat, ada apa lagi, ada 3 lah ya, intinya itu. Dari situ saya menerima beberapa beberapa intimidasi ya, beberapa teror. Kenapa saya bilang teror? Karena menurut saya pribadi itu tujuannya untuk membuat saya gelisah. Mulai dari telepon itu dari berbagai macam nomor ya, banyak nomor lah, bukan cuma satu, yang itu saya identifikasi sebagai nomornya orang kebencanaan. Nah, entah itu Basarnas ataupun relawan, saya tidak tahu lah ya. Artinya di situ teridentifikasi oleh saya itu nomor-nomor orang-orang kebencanaan. Menelponi saya sampai malam. Kemudian flyer itu disebarkan ke berbagai grup WA, yang intinya menurut saya merasa risih dengan tindakan seperti itu, bahwa tidak seharusnya instansi pemerintah, bahkan Basarnas yang itu kedudukannya di bawah langsung presiden ya, itu bersikap demikian untuk menanggapi sebuah karya jurnalistik atau menanggapi sebuah pemberitaan. Harusnya flyer itu dialamatkan kepada redaksi saya, bukan kepada saya selaku wartawan. Guntur mengungkap tengah menyiapkan langkah hukum, termasuk pelaporan ke Dewan Pers dan upaya pidana atas dugaan pencemaran nama baik serta intimidasi terhadap jurnalis. Jadi dari berbagai macam teror itu ya, kemudian flyer hoax itu saya dirugikan ya, dirugikan secara nama baik, kemudian ketenangan saya itu diganggu ya, diri saya akan koordinasi dulu dengan pimpinan saya, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana tekanan terhadap media masih menjadi persoalan serius, terutama ketika menyangkut pemberitaan yang mengkritisi kinerja institusi negara. Redaksi Expose Update tetap membuka ruang hak jawab untuk pihak Basarnas Jember sebagai bentuk keberimbangan informasi. Dari Jember, Saiful Rahman, Expose Update melaporkan.